Kampung Kota Lintang Bawah, Kabupaten Aceh Tamiang jadi salah satu daerah terparah terkena banjir bandang akhir November lalu. Ratusan rumah di kampung ini tertimbun oleh tumpukan kayu berukuran besar. Dan kita simak laporan khas redaksi. Inilah Kota Lintang Bawah di Aceh Tamiang, usai sebulan bencana banjir bandang terjadi. Kota ini masih porak-poranda. Lumpur dan gelondongan kayu tampak tersebar di banyak lokasi, membuktikan betapa dahsyat banjir bandang akhir November silam. Ratusan rumah milik warga dan fasilitas umum ikut rusak. Listrik dan air bersih kini menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, selain alat dapur dan tenda tempat berteduh. Belum lagi beragam kebutuhan untuk bayi, anak-anak, dan juga kaum ibu. Oh, Pak, ini Bapak beserta keluarga. Sekarang ini bantuan apakah sudah datang? Kemudian apa yang paling dibutuhkan oleh warga dan juga pengungsi di warga Kota Lintang Bawah ini, Pak? Ya itu seperti alat-alat apalah, alat-alat dapur ataupun tenda-tenda. Masih banyak juga yang belum kebagian apa tenda. MCK, air bersih. Untuk listrik sendiri, Pak, apakah sudah mulai pulih atau bagaimana, Pak, untuk sehari-hari kehidupan di sini, Pak? Ya kalau sehari-hari listrik ya genset lah, Kak. Karena belum apa normal, Mang. Kalau listrik belum normal, Mang. Pohon-pohon melintang dapat disaksikan hampir di setiap lokasi usai terbawa derasnya banjir bandang. Fakta ini menyiratkan pesan betapa dahsyatnya bencana ini. Kondisi pasca banjir, warga hidup dalam keprihatinan. Warga berharap bantuan bisa lebih maksimal untuk menopang hidup mereka. Inilah kondisi Kota Lintang Bawah yang luluh lantang. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda betapa dahsyatnya banjir bandang yang datang pada akhir November lalu. Ini adalah pohon yang cukup besar, bahkan kalau saya mendekat, ini diameternya besar sekali. Bisa dibayangkan bagaimana arus banjir bandang itu sangat besar dan juga kuat menghantam Kota Lintang Bawah yang menghancurkan lebih dari 80% rumah dan juga infrastruktur yang ada di sini rusak. Dan untuk ketinggiannya Anda bisa bayangkan lebih dari 8 meter. Kalau saya bisa tunjukkan, di sana ada bangunan loteng 2 atau tingkat 2, rumah tingkat 2 yang hancur. Jadi banjir bandang yang menerjang Kota Lintang Bawah ini sangat dahsyat, bahkan membuat kerusakan lebih dari 80%, lebih dari 900 rumah hanyut terbawa oleh derasnya banjir bandang. Kondisi yang serupa juga direkam di Dusun Salam, Desa Babo, Aceh Tamiang tanggal 27 Desember lalu. Kerusakan masif sangat memiriskan. Sepanjang mata memandang yang tampak Desa Babo porak-poranda akibat terjangan air bah, lumpur, dan batang pohon. Ketinggian air yang diperkirakan 10 meter menerjang apapun yang menghalanginya. Penduduk panik menyelamatkan diri meninggalkan semua harta benda. Di sini di tempat saya melaporkan adalah tadinya rumah-rumah. Sekarang Anda bisa lihat ini tersisa hamparan gelondongan kayu. Dan kalau Anda bisa lihat di belakang saya hanya tersisa satu bangunan rumah yang sudah tidak terbentuk. Dan di sini di Babo merupakan salah satu wilayah yang dampaknya luar biasa. Sekitar lebih dari 95% mengalami kerusakan. Dan Anda bisa bayangkan pada saat kejadian banjir bandang luar biasa menerjang di Desa Salam ini, bahkan warga mengatakan ketinggian air bisa lebih dari 10 meter. Sudah 1 bulan pasca bencana, pemulihan pasca bencana harus dikebut seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat ada 19 kabupaten kota menetapkan status transisi darurat pasca bencana. 19 kabupaten dan kota ini tersebar di 3 provinsi terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Daerah yang menetapkan status transisi darurat setelah 1 bulan pasca bencana, total 19 kabupaten kota di 3 provinsi,
ada 6 di Aceh, 6 di Sumatera Utara, dan 7 di Sumatera Barat. Sedangkan masih ada 4 kabupaten kota lain yang saat ini masih dalam proses penetapan SK pimpinan daerah untuk masuk ke fase transisi darurat. Pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak bencana. Beberapa upaya antara lain pembukaan akses jalan, pemulihan jaringan komunikasi, serta pemenuhan kebutuhan energi dan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Tim Liputan CNN Indonesia.